Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya M. Teguh Permana dari owner bisnis kuliner Warteg atau bisa disebut Warteg Warung Teguh. Sebuah usaha makanan yang mengusung konsep warteg tradisional dengan sistem digital, online order dan delivery, serta standar kebersihan modern. Saat ini bisnis saya sedang berkembang pesat di beberapa kota dan memiliki potensi untuk ekspansi nasional. Yang saya akan bahas yaitu yang pertama, pemodal usaha. Saat ini bisnis saya membutuhkan tambahan modal sebesar 1 miliar rupiah untuk ekspansi nasional. Pilihan saya ada dua. Yang pertama yaitu investor. Saya mengusulkan kepada investor dengan dana dengan imbalan 35% saham dan kursi direksi. Yang kedua ada pinjaman bank, bunga 12% per tahun dengan jaminan aset pribadi. Kemudian saya memilih investor karena mengurangi risiko pribadi. Saya tidak ingin mempertaruhkan aset pribadi untuk pinjaman bank yang memiliki kewajiban tetap. Risiko dan mitigasinya yaitu saya kehilangan sebagian kontrol, plus saya juga diatasi dengan perjanjian saham dan batas kewenangan direksi. Yang kedua, digital advertising. Saya mengalami kerugian karena budget iklan dan juga penjualan. Untuk langkah evaluasinya, mungkin saya bisa menggunakan aplikasi Creative Ads, mengecek apakah konten menarik. Juga beberapa desain iklan menggunakan video pendek yang lebih engineering, evaluasi, landing page, kecepatan loading halaman, tampilkan mobile friendly, kejelasan informasi produk, dan harga. Saya juga mungkin bisa supaya lebih memudahkan check out, evaluasi targeting audience, apakah target terlalu luas atau tidak relevan. Retargeting ke orang yang sudah pernah lihat iklan, look like audience dari pembeli sebelumnya. Analisis data, CTR, click through rate, atau juga CPC, cost per click. Strategi perbaikan, fokus pada market dan pekerja kantoran mahasiswa. Gunakan tes budget kecil sebelum scaling. Optimasi konten berbasis problem dan solusi. Yang ketiga, sertifikasi halal atau sini juga disebut SJPH. Sebagai bisnis makanan, sertifikat halal adalah kewajiban. Untuk menyiapkan langkahnya, identifikasi bahan baku, memastikan semua bahan memiliki sertifikat halal, membedakan bahan halal dan non halal. Jika ada dokumentasi proses produksi, pengolahan makanan, proses penyimpanan dan distribusi. Penunjuan tim halal internal, menunjukkan penanggung jawab halal di perusahaan, latih karyawan, edukasi tentang pentingnya halal, prosedur kebersihan dan keamanan pangan. Audit internal, pemeriksaan rutin untuk memastikan standar terpenuhi. Pengajuan sertifikasi, menetapkan ke BPJPH melalui sistem resmi. Yang keempat atau yang terakhir, strategi networking. Saya akan memiliki kesempatan bertemu investor di seminar bisnis. Untuk langkah membangun networkingnya, saya harus mempersiapkan elevator pitch, menjelaskan ke klien bisnis dalam 30 atau 60 detik. Fokus pada keunggulan dan potensi bisnis. Saya juga berpenampilan profesional, berpakaian rapi dan percaya diri. Membangun koneksi dari awal, memulai percakapan dengan sopan, menanyakan insight dari investor. Juga menawarkan nilai, menjelaskan potensi bisnis dan peluang kerjasama, follow up, menghubungi kembali setelah acara pengiriman proposal bisnis, menjaga relasi, update perkembangan bisnis, menjalin komunikasi jangka panjang. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang perusahaan, keputusan bisnis harus mempertimbangkan risiko dan keuntungan jangka panjang, efisiensi strategi pemasaran, kepatuhan terhadap regulasi, pentingnya relasi dan networking. Keempat aspek ini saling berkaitan dan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif. Untuk catatannya, keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga strategi, konsentrasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.